Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Ilyas Ramadan Ismail dari kelompok 6 Assessment Project MA Yabika. Di sini gue akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, kali ini gue nggak sendiri, teman-teman. Yang pertama ada dari kelompok gue itu Reza Kurnia. Halo guys, gue Reza Kurnia Saputra. Yang selanjutnya ada Wahyu Agus. Hai guys, saya Wahyu Agus Setiawan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, Aprian. Paling kecik. Halo, Nah, saya Aprian. kita bakal ngejelasin soal Khulafaur Rasyidin, materi dari Pak Cemi, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Benar. Orang ngapain sih? Nah, iya, tahu anak bawah ngapain sih? Ya, Jangan gitu ya. Dia kalau mau minta. Nah, ya, untuk sendiri udah ada yang tahu belum nih apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin atau khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yuk kita lihat penjelasan seperti apa. Check it out. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Hal ini dijelaskan dalam buku Abu Bakar As-Siddiq Syaihatu Ashuru. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status beliau sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun atau khatami al-anbiya wa al-mursalin, tetapi kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah harus segera ada penggantinya. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq terdapat nabi palsu. Sebenarnya pada zaman Nabi Muhammad SAW pun telah banyak nabi palsu yang bermunculan. Bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu tersebut? Kita lihat penjelasannya seperti itu. Ketika Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin pertama yang memimpin umat Islam. Sejak Rasulullah masih hidup, sebenarnya telah muncul beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Akan tetapi, para nabi palsu semakin agresif ingin menghancurkan Islam sepeninggal Nabi Muhammad atau di masa pemerintahan Abu Bakar. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menghadapi pemberontakan nabi palsu? Nabi palsu banyak bermunculan di masa pemerintahan Abu Bakar. Salah satu nabi palsu pada masa Abu Bakar yang paling terkenal adalah Musailamah al-Kadzab. Menanggapi hal itu, Khalifah Abu Bakar kemudian mengutus panglima perangnya Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk menumpas Musailamah dan pengikutnya. Khalid bin Walid kemudian menuju ke Yamamah, di mana pecah sebuah pertempuran yang disebut Perang Yamamah. Perang Yamamah berakhir ketika Musailamah al-Kadzab tewas di tangan Wahsy bin Harb, seorang mantan. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau pada zaman dahulu Al-Quran itu belum dibukukan seperti ini. Maka dari itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq barulah ada yang namanya usulan kodifikasi Al-Quran. Mau tahu penjelasannya kayak gimana? Kita lihat penjelasannya. Peristiwa yang melatar belakangi adanya penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Saat itu, ayat Al-Quran telah terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat, tetapi kondisinya masih terpencar-pencar. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi Perang Yamamah yang mengakibatkan tewasnya penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Keadaan tersebut membuat Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dilakukan kodifikasi. Umar bin Khattab menyampaikan kegelisahannya kepada Khalifah Abu Bakar dan menyarankan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang saat itu tersebar dalam ingatan maupun catatan para sahabat. Pada awalnya Abu Bakar sempat ragu karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun setelah musyawarah bersama, beberapa sahabat akhirnya disepakati untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran bukanlah bid'ah karena tujuannya adalah menjembatani pemeliharaan Al-Quran agar tetap terjaga dengan baik. Abu Bakar menindaklanjuti keputusan musyawarah dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal atau cerdas.
Kami tidak meragukanmu dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan penelitian kembali dan kumpulkan kembali untuk ditulis dalam satu mushaf. Zain bin Sabit segera melaksanakannya dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tertulis di pelepah kurma, lempengan batu hingga dari hafalan orang-orang menghafal Al-Quran. Setelah melalui proses yang amat panjang, jadilah ayat Al-Quran yang tersusun secara rapi dalam satu mushaf dan hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafat, yang kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab, khalifah penerusnya. Setelah itu, mushaf berpindah tangan ke putri Umar bin Khattab yang bernama Hafsah binti Umar. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah memiliki fokus utama pada perluasan wilayah Islam dan penyebaran ajaran Islam. Wilayah yang berhasil ditaklukkan termasuk Parsi dan Romawi. Keberhasilan di wilayah Romawi, terutama di kota Syam, dapat diatributkan pada lemahnya pertahanan militer Romawi sendiri dan dukungan dari penduduk setempat yang membenci penjajahan Romawi. Di wilayah Parsi, meskipun taklukan tidak dapat dipertahankan, keberhasilan Khalid bin Walid sebagai panglima perang membantu mengamankan wilayah tersebut. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan untuk membantu tentara Islam yang berjuang menaklukkan wilayah Syam yang dikuasai Romawi. Selain ekspansi wilayah, Abu Bakar juga memerangi mereka yang menolak bayar zakat dan orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Usama bin Zaid diutus untuk memerangi kelompok-kelompok ini, dan hasilnya seluruh jazirah Arab menjadi patuh terhadap pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mencapai pencapaian luar biasa dalam perluasan wilayah dan penyebaran ajaran Islam. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Mau tahu penjelasannya kayak gimana? Ikuti gue yuk. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar khalifah dari 634 sampai 644 Masehi. Dikenal sebagai Singa Padang Pasir dan Abu Faiz. Masuk Islam pada usia 27 setelah awalnya memusuhi Nabi. Menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar, kepemimpinannya tegas dan peduli pada rakyat. Islam berkembang pesat di bawahnya, mengalahkan Romawi dan Persia. Damaskus jatuh pada 635. Suriah dan Mesir dikuasai, Alexandria dan Al-Madain ditaklukkan. Umar membagi wilayah provinsi, mendirikan struktur negara, dan menciptakan sistem keuangan. Ia memberikan kebebasan beragama dan menciptakan Akhir masa Khalifah Umar, kejayaan Islam di bawah Umar membuat banyak musuh yang marah dan dendam. Bahkan, Umar sendiri pernah menjadi sasaran pembunuhan. Itu terjadi ketika Persia ditaklukkan Umar. Seorang budak majusi dari bangsa Persia bernama Abu Luluah mencoba menusuk Umar ketika sholat subuh berjamaah. Akibat tusukan itu, Umar meninggal dunia pada 3 November 644 Masehi. Atas izin Siti Aisyah, istri Rasulullah, Umar dimakamkan di Masjid Nabawi sebelah Rasulullah dan Abu Bakar. Selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Mau tahu perjalanannya? Ikutin kami. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nuba di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balko, Haroh, Kabul, Hasna di Turkistan di Asia, dan Sirpus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon orang bisa juga pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah publikasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Makkah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan memerintahkan selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun pada pemerintahan keduanya terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah.
Pada tahun 35 Hijriah atau 660 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepalanya. Selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat sepeninggalan Rasulullah SAW. Kok gua lagi sih yang jelasin? Woi Aprian, jelasin! Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, saking pintarnya tak jarang Abu Bakar Oke guys, karena suaranya Aprian ini gak jelas banget, jadi bakal gua yang terusin. Jadi kita dengerin penjelasannya sambil dengerin salawatan. Kita lanjut lagi. Gak apa-apa kan Pak Cemi? Aman ya Pak. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas. Saking pintarnya, tak jarang Abu Bakar, Umar, dan Utsman mendatangi beliau untuk meminta bantuan memecahkan permasalahan yang sulit. Jabatannya sebagai khalifah diperoleh Ali sesuai Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah. Ali dinobatkan sebagai khalifah keempat seperti dinukil dari buku sejarah peradaban Islam susunan Ahmad Saufi dan Hasmi Fadilah. Masa Khalifahan Ali tidak lama, hanya berselang 5 tahun, sampai akhirnya ia wafat pada 40 Hijriah. Sebagai seorang pemimpin, Ali bin Abi Thalib merupakan pribadi yang senantiasa berakhlak baik. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Meski masa kepemimpinannya sebagai khalifah cukup singkat, ada sejumlah prestasi yang Ali capai. Dirinya mampu mengganti beberapa pejabat yang kurang cakap dalam bekerja demi pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Sebab pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Ali bertanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Ia menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Selanjutnya harta itu disimpan di Baitul Mal untuk keperluan rakyat. Tak sampai di situ, capaian prestasi Ali lainnya adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Lalu, pada bidang pembangunan, Ali juga berhasil membangun kota Kufah secara khusus. Mulanya, kota tersebut disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun pada akhirnya kota Kufah berkembang sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.